Apa yang membuat kita tidak dihargai? Ketika berbicara tentang nilai diri, banyak dari kita merasa sudah melakukan segalanya dengan benar. Namun entah mengapa, perasaan tidak dihargai tetap menghantui. Mengapa? Apakah kita sebenarnya melakukan kesalahan yang tanpa sadar malah menghalangi kita dari penghargaan yang kita cari? Stoikisme, dengan kebijaksanaannya yang telah teruji waktu, bisa membuka pandangan yang lebih dalam mengenai hal ini. Filosofi kuno ini mengajarkan kita tentang keseimbangan, ketenangan, dan bagaimana menanggapi kehidupan dengan lebih bijak, terutama ketika kita merasa diabaikan atau tidak dihargai. Hari ini kita akan menyelami 9 kesalahan yang mungkin kamu lakukan. Kesalahan yang tanpa sadar justru membuatmu semakin jauh dari rasa dihargai yang kamu harapkan. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi, satu persatu. Bab 1. Terlalu bergantung pada pengakuan dari orang lain. Mari kita mulai dengan kesalahan pertama yang sering kali menjadi akar dari rasa tidak dihargai. Kita hidup dalam budaya yang begitu terfokus pada validasi. Dari jumlah suka di media sosial hingga komentar positif di tempat kerja, banyak orang merasa harus mendapatkan pengakuan untuk merasa berharga. Namun apa yang terjadi ketika pengakuan itu tak kunjung datang? Rasa kecewa, marah, dan bahkan rasa rendah diri muncul. Mengapa? Karena kita terlalu bergantung pada pengakuan dari luar diri. Dalam pandangan Stoik, ketergantungan pada pengakuan orang lain ini menjadi jebakan yang memperbudak. Stoikisme mengajarkan kita bahwa fokus utama seharusnya berada pada pengembangan karakter dan keutamaan yang berasal dari dalam diri, bukan dari reaksi orang lain. Alih-alih mencari penghargaan eksternal, Stoik mengajarkan kita untuk bertanya, apakah aku hidup dengan integritas? Apakah tindakanku sesuai dengan nilai-nilai yang aku pegang? Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah ya, maka itulah penghargaan sejati yang patut kita kejar. Jika kita terus-menerus mengejar pengakuan, kita hanya akan terjebak dalam siklus kekecewaan. Dan pada akhirnya, bukankah orang lain menghargai seseorang yang memiliki prinsip dan ketenangan dalam dirinya sendiri? Bab 2, tidak konsisten dengan nilai dan prinsip diri. Kesalahan kedua yang sering kita lakukan adalah tidak menjaga konsistensi dalam prinsip. Bayangkan kamu berada di posisi seorang pemimpin. Setiap keputusan yang kamu buat mencerminkan nilai-nilai yang kamu pegang. Namun jika kamu sering berubah-ubah, mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip yang kamu yakini, bagaimana mungkin orang lain bisa menghargai keputusanmu? Dari sudut pandang Stoik, hidup yang berarti adalah hidup yang selaras dengan nilai-nilai yang dipilih dengan hati-hati. Marcus Aurelius, salah seorang filsuf Stoik terkenal, berulang kali menekankan pentingnya introspeksi dan keteguhan hati dalam menjalani kehidupan. Baginya, konsistensi adalah landasan dari rasa hormat. Ketika seseorang terus-menerus menyesuaikan nilai-nilainya untuk menyenangkan orang lain, mereka tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga mengurangi rasa hormat dari orang lain. Jadi Rama, bagaimana caranya agar kita bisa mempertahankan konsistensi ini? Pertama, penting untuk menentukan prinsip-prinsip yang benar-benar penting bagi kita. Ini bukan tentang standar yang ditetapkan oleh lingkungan atau masyarakat, tetapi tentang prinsip yang lahir dari hati kita sendiri. Dengan begitu, keputusan yang kita buat akan selalu selaras dengan nilai tersebut, dan konsistensi inilah yang perlahan-lahan membangun rasa hormat dari orang-orang di sekitar kita. Bab 3. Membiarkan diri terpengaruh oleh kritik yang tidak membangun. Kesalahan berikutnya yang kerap membuat kita kehilangan rasa dihargai adalah terlalu mudah dipengaruhi oleh kritik yang tidak membangun. Dalam dunia yang penuh dengan komentar negatif dan saran yang tidak diminta, sulit untuk mengabaikan semua kritik tersebut. Banyak dari kita yang begitu terbuka terhadap masukan dari luar, hingga tanpa sadar membiarkan setiap kritikan memengaruhi tindakan kita. Menurut Stoikisme, kritik adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, tetapi bagaimana kita menanggapinya ada di dalam kendali kita. Para Stoik mengingatkan kita untuk membedakan mana kritik yang benar-benar bermanfaat dan mana yang hanya berusaha menjatuhkan. Ketika kita membiarkan diri kita terseret dalam arus kritik yang tidak berguna, kita kehilangan arah. Kita mulai meragukan diri sendiri dan akhirnya kehilangan kepercayaan dari orang lain.
karena terlihat seperti tidak memiliki pendirian yang kuat. Jadi, alih-alih merespons setiap kritik dengan perasaan terluka, Stoik menganjurkan kita untuk mengembangkan kulit tebal, bukan untuk menutup telinga, tetapi untuk mampu memfilter mana kritik yang bernilai dan mana yang tidak. Ketika kita bisa melakukan ini, kita menunjukkan ketenangan dan keteguhan hati. Sikap ini pada gilirannya akan membuat orang lain lebih menghargai kita. Bab 4, mengabaikan pentingnya mendengarkan dengan tulus. Kesalahan lain yang sering kita abaikan adalah ketidakmampuan untuk mendengarkan dengan sepenuh hati. Ketika seseorang berbicara, apakah kita benar-benar mendengarkan atau hanya menunggu giliran untuk berbicara? Di era yang penuh dengan distraksi digital ini, kebiasaan mendengarkan dengan tulus menjadi semakin langka. Padahal dari perspektif Stoik, mendengarkan bukan hanya tanda hormat, tetapi juga sarana memahami dunia dengan lebih dalam. Para filsuf Stoik percaya bahwa mendengarkan adalah salah satu jalan menuju kebijaksanaan. Epictetus, seorang Stoik yang terkenal, mengingatkan bahwa kita diberi 2 telinga dan 1 mulut bukan tanpa alasan, agar kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ketika kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kita bukan hanya mendapatkan kepercayaan dan penghargaan dari orang lain, tetapi juga memperkaya diri dengan berbagai sudut pandang dan wawasan yang berharga. Kebiasaan mendengarkan dengan tulus mengirimkan pesan bahwa kita menghargai apa yang dikatakan orang lain, bukan hanya demi basa-basi. Orang yang merasa didengar akan cenderung lebih menghargai kita, karena mereka tahu bahwa kita memperlakukan mereka dengan sepenuh hati. Mendengarkan adalah salah satu bentuk empati yang paling sederhana, tetapi dampaknya begitu besar. Ketika kita tidak mendengarkan, kita kehilangan kesempatan untuk membangun koneksi yang lebih dalam, dan pada akhirnya kepercayaan dan penghargaan orang lain terhadap kita pun memudar. Bab 5. Terlalu fokus pada penampilan luar, mengabaikan nilai dalam. Dalam masyarakat modern, penampilan seringkali dianggap sebagai segalanya. Namun, terlalu fokus pada penampilan luar dapat menjadi salah satu penyebab utama mengapa kita merasa tidak dihargai. Banyak yang percaya bahwa penampilan yang sempurna atau gaya hidup yang sempurna adalah kunci mendapatkan penghargaan. Sayangnya, penghargaan yang datang dari fokus ini cenderung sementara dan dangkal. Stoikisme mengajarkan bahwa penghargaan sejati tidak pernah datang dari hal-hal eksternal, melainkan dari keutamaan yang ada dalam diri kita. Marcus Aurelius, dalam tulisannya, sering mengingatkan pentingnya hidup sesuai nilai-nilai yang bermakna, alih-alih mengejar hal-hal yang hanya terlihat baik di permukaan. Baginya kekuatan karakter, kebijaksanaan, dan kebaikan hati adalah hal yang benar-benar membentuk siapa kita, bukan pakaian mahal atau status sosial. Ketika kita terlalu terfokus pada apa yang dilihat orang lain di luar, kita mengabaikan pengembangan nilai-nilai dalam diri. Ini menyebabkan hubungan kita menjadi dangkal dan penuh dengan kesalahpahaman. Orang yang hanya melihat kita dari luar mungkin tertarik, tetapi tidak akan menghargai kita lebih dalam. Sebaliknya, orang yang melihat nilai-nilai yang kita pegang akan lebih menghormati kita, bahkan tanpa perlu melihat apa yang kita kenakan atau bagaimana kita tampil. Bab 6, menghindari tanggung jawab dan menyalahkan orang lain. Kesalahan berikutnya yang seringkali merusak rasa dihargai adalah kebiasaan menghindari tanggung jawab dan cenderung menyalahkan orang lain ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Dalam kehidupan sehari-hari, saat kita menghadapi kegagalan atau kesulitan, seringkali kita merasa tergoda untuk menyalahkan keadaan, orang lain, atau bahkan keberuntungan yang tak berpihak. Namun, filosofi Stoik mengajarkan pentingnya tanggung jawab pribadi. Para Stoik percaya bahwa setiap manusia memiliki kendali atas cara berpikir dan bereaksi terhadap situasi, walaupun mungkin kita tidak memiliki kendali atas situasinya sendiri. Epictetus, salah satu tokoh Stoik terkemuka, mengatakan bahwa bukanlah keadaan yang membuat kita menderita, melainkan bagaimana kita menanggapi keadaan tersebut. Ketika kita mengambil tanggung jawab penuh atas apa yang kita lakukan, kita menunjukkan kematangan dan ketangguhan karakter. Sebaliknya, menyalahkan orang lain menunjukkan kelemahan dan ketidakstabilan emosi yang membuat orang lain sulit untuk menghargai kita. Bayangkan seseorang yang selalu mengeluh dan menyalahkan pihak lain.
Orang seperti ini cenderung kurang mendapat respek dari sekitarnya. Bab 7. Terlalu berlebihan dalam mengkritik diri sendiri. Ada kalanya kita adalah kritikus terburuk bagi diri kita sendiri. Kebiasaan ini bisa merusak rasa percaya diri dan membuat kita merasa tidak layak dihargai. Memang benar bahwa introspeksi dan evaluasi diri penting dalam pengembangan pribadi. Namun ketika kritik terhadap diri sendiri menjadi berlebihan, kita mulai kehilangan perspektif akan nilai yang sebenarnya ada dalam diri kita. Menurut pandangan Stoik, refleksi diri sangat penting, tetapi tetap harus dilakukan dengan penuh kasih sayang dan pengertian terhadap diri sendiri. Seneca, seorang filsuf Stoik, menyarankan untuk selalu mengingat bahwa setiap manusia memiliki kelemahan. Berlatih memaafkan diri sendiri dan belajar dari kesalahan adalah cara untuk tumbuh tanpa kehilangan harga diri. Kritik diri yang berlebihan membuat kita tampak lemah dan cemas di mata orang lain, yang pada akhirnya membuat mereka sulit menghargai kita. Mengakui kelemahan tanpa berlarut-larut dalam penyesalan atau merasa tidak cukup adalah tanda kekuatan sejati. Jika kita bisa melihat diri dengan jernih, menghargai upaya dan pencapaian kita tanpa menyiksa diri, kita akan lebih dihargai oleh orang lain. Bab 8. Tidak mampu melepaskan kontrol pada hal yang di luar kendali. Kesalahan lain yang seringkali membuat kita kehilangan rasa dihargai adalah ketidakmampuan untuk melepaskan kontrol pada hal-hal yang di luar kendali. Banyak dari kita yang berusaha mengendalikan segala sesuatu. Opini orang lain tentang kita, bagaimana orang memperlakukan kita, atau bahkan hasil dari setiap usaha yang kita lakukan. Upaya untuk mengendalikan hal-hal di luar jangkauan justru membuat kita rentan terhadap kekecewaan dan kemarahan. Dan pada akhirnya, orang lain cenderung menghargai mereka yang memiliki ketenangan dan kedewasaan untuk menerima hal-hal yang berada di luar kendali mereka. Bab 9. Mengabaikan pentingnya menghargai diri sendiri. Kesalahan terakhir yang seringkali menjadi akar dari perasaan tidak dihargai adalah kita sendiri seringkali tidak menghargai diri kita. Bagaimana kita bisa mengharapkan orang lain menghargai kita jika kita sendiri seringkali meragukan nilai diri kita sendiri? Stoikisme mengajarkan bahwa penghargaan sejati datang dari dalam, dari pengenalan akan nilai diri, dan dari pemahaman bahwa setiap individu memiliki potensi dan tujuan yang unik. Bagi seorang Stoik, menghargai diri sendiri bukan berarti egois atau sombong. Sebaliknya, ini adalah pengakuan akan nilai-nilai positif yang kita pegang, usaha yang kita lakukan, dan kejujuran kita terhadap diri sendiri. Epictetus menyarankan kita untuk menghindari mengejar penghargaan dari orang lain. Mengapa? Karena penghargaan dari luar seringkali bersifat sementara dan dangkal. Alih-alih, kita diminta untuk fokus pada tindakan yang selaras dengan prinsip dan integritas. Menghargai diri sendiri adalah tentang menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini dan menunjukkan keberanian untuk setia pada prinsip-prinsip tersebut. Terlepas dari apa kata orang lain, ketika kita dapat melakukan ini, kita tak hanya akan dihormati orang lain, tetapi juga akan menemukan ketenangan dan penghargaan dari dalam diri. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk berfokus pada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, yaitu pikiran, tindakan, dan reaksi kita sendiri. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita akan menjadi pribadi yang lebih tangguh dan dewasa. Kita akan belajar bahwa penghargaan sejati datang ketika kita hidup dengan nilai-nilai yang kita yakini, ketika kita menunjukkan konsistensi dan ketenangan dalam menghadapi hidup, dan ketika kita berhenti tergantung pada pengakuan dari orang lain. Pada akhirnya, kita semua menginginkan rasa dihargai. Namun, langkah pertama untuk mendapatkannya adalah dengan menjadi seseorang yang benar-benar layak dihargai. Dan untuk itu, tidak ada jalan pintas. Kita perlu berani menghadapi kelemahan diri, belajar dari kesalahan, dan membangun karakter yang kuat dan berprinsip. Jika kita menjalani hidup dengan prinsip Stoik ini, penghargaan akan datang dengan sendirinya. Bukan hanya dari orang lain, tetapi juga dari diri kita sendiri. Dan itu adalah bentuk penghargaan yang paling berharga. Ketika kita menelusuri setiap kesalahan yang membuat kita merasa tidak dihargai, kita menyadari bahwa banyak dari penyebabnya sebenarnya berasal dari diri kita sendiri, bukan karena kurangnya penghargaan dari orang lain. Ini adalah pelajaran penting dari filosofi Stoik.
Penghargaan sejati dimulai dari dalam diri, dari keyakinan akan nilai dan prinsip yang kita pegang, serta dari cara kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Bayangkan bagaimana dunia akan berubah jika setiap orang mampu menghargai dirinya sendiri tanpa syarat. Jika kita semua hidup selaras dengan nilai-nilai yang benar-benar kita yakini, dunia akan menjadi tempat yang lebih damai, penuh ketulusan, dan dihuni oleh pribadi-pribadi yang saling menghargai. Marcus Aurelius, salah satu tokoh Stoik yang paling dihormati, seringkali menekankan bahwa nilai sejati manusia terletak pada kebijaksanaan, integritas, dan kemampuan untuk hidup berdampingan dengan damai tanpa mengorbankan prinsip. Dari sudut pandang Stoik, menjadi orang yang dihargai adalah tentang bagaimana kita hidup, bukan sekadar bagaimana orang lain melihat kita. Penghargaan sejati tidak pernah bisa diperoleh hanya dengan mengubah penampilan atau memperlihatkan kesuksesan luar. Penghargaan sejati datang dari ketenangan dan keberanian menghadapi diri sendiri, dari keberanian untuk tetap konsisten, dari kesediaan untuk menerima tanggung jawab, serta dari usaha tulus untuk terus belajar dan tumbuh, tanpa terpengaruh oleh pendapat orang lain. Ketika kita menjadi pribadi yang autentik, yang hidup dengan integritas dan penuh kesadaran, kita akan menemukan bahwa penghargaan dari orang lain hanyalah bonus. Kebahagiaan dan kedamaian sejati ada dalam diri kita sendiri. Jika Anda saat ini merasa tidak dihargai, cobalah lihat lebih dalam. Pertanyakan, apakah Anda benar-benar sudah menghargai diri sendiri? Apakah Anda hidup selaras dengan nilai-nilai yang Anda yakini? Apakah Anda berani menunjukkan sisi sejati Anda tanpa berpura-pura untuk disukai? Perjalanan menuju penghargaan sejati bukanlah tentang mencari pengakuan, melainkan tentang menemukan dan menunjukkan versi terbaik dari diri kita setiap hari. Jadi, mari kita semua belajar untuk menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Bukan untuk mendapatkan balasan yang sama, tetapi karena itulah cara kita menjadi pribadi yang lebih bijak dan kuat. Kalau di mana kita benar-benar bisa melakukannya, kita tidak hanya akan dihargai oleh orang lain, kita akan merasa dihargai dan tenang karena kita telah menemukan nilai sejati dalam diri kita.